Pemuda yang sudah mati 7 hari tiba-tiba menangkap istrinya dan berbaring di dalam peti mati, membuat semua orang yang ada di sana ketakutan. Sepupunya bahkan memarahi orang-orang yang penakut. Ketika dia berbalik dan melihat pemandangan di depannya, dia langsung pingsan. Pemuda itu menatap sepupunya dengan tajam. Ternyata beberapa hari yang lalu adalah pernikahan pemuda itu. Pemuda itu ingin memberi istrinya kejutan, jadi dia meminta temannya untuk membeli sebotol obat mati suri. Setelah semua persiapan selesai, pemuda itu dengan tegas memasukkan pil kecil itu ke dalam mulutnya. Benda ini memang efektif. Pemuda itu baru saja menelan beberapa detik dan langsung jatuh ke tanah. Tunangannya pulang dan melihat pemuda itu terbaring lemas di tanah. Tunangannya dengan panik berlari untuk memeriksa pemuda itu, membalikkan pemuda dan menemukan bahwa dia sudah dingin. Tunangannya langsung menangis terisak memanggil pemuda itu, tidak tahu bahwa pemuda itu masih sadar, hanya saja masuk ke dalam kondisi mati suri dan tidak bernapas. Setiap gerakan tunangannya diketahui pemuda itu. Melihat tunangannya menangis begitu sedih, pemuda itu sangat senang, berpikir bahwa tunangannya benar-benar mencintainya. Kemudian tunangannya menelepon sepupunya, meminta sepupunya untuk datang membantu mengurus urusan pemuda itu. Mendengar bahwa akan diadakan urusan pemuda itu mulai panik. Tetapi sekarang tidak bisa bangun. Efek obat mati suri ini membutuhkan 24 jam untuk bekerja. Tidak lama kemudian sepupunya segera datang. Sepupu datang lagi untuk memastikan dan menemukan bahwa pemuda benar-benar sudah mati. Sepupu bertanya kepada tunangan apakah dia yang menghabisi pemuda itu. Melihat tindakan intim mereka, pemuda sepertinya mengerti sesuatu. Saat itu, pemuda sudah sangat marah, tetapi tubuhnya tidak bisa bangkit. Pemuda terus berjuang untuk melihat apakah dia bisa bangkit, tetapi itu sia-sia. Tiba-tiba, sepupu menutupi mata pemuda dengan pakaian. Pada saat krusial ini, ayah mertua dan ibu mertua juga datang. Tindakan tunangan ini bahkan membuat ayah mertua tidak bisa menahan diri, dia menamparkan tunangan dengan keras. Tindakan ayah mertua ini membuat pemuda merasa sangat lega. Pemuda tidak menyangka bahwa ayah mertuanya adalah orang yang adil. Dia berpikir setelah bangkit, dia akan menghormati ayah mertuanya dengan baik. Namun, kata-kata ayah mertua berikutnya hampir membuat pemuda muntah darah. Bagaimana jika orang ini belum benar-benar mati? Semua usaha keras banyak orang untuk menutupi ini akan terungkap, bukan? Sial, ternyata mereka selalu tahu, benar-benar kolusi jahat. Sangat menjengkelkan, harus waspada, saya akan memeriksa dengan baik lagi. Setelah pemeriksaan ulang oleh sepupu, arteri leher pemuda tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, yang menunjukkan bahwa pemuda itu sudah benar-benar mati. Tunangannya merasa pemuda itu terlihat menakutkan dengan mata terbuka, jadi dia menutup mata pemuda itu. Sekarang cuacanya sangat panas. Ayah mertua tahu jika ditunda sampai besok akan membusuk, segera mengatur agar pemuda itu dibawa ke rumah duka untuk dikremasi. Tunangan dan ibu mertua bertanggung jawab untuk mengurus pemakaman. Sepupu dan ayah mertua bertanggung jawab mengangkat pemuda itu. Sepupu bahkan menemukan ada yang tidak beres. Apakah kamu merasakan bahwa tubuhnya sepertinya lembek? Lembek? Kenapa lembek? Dalam keadaan normal, setelah seseorang meninggal, tubuh akan mengalami kekakuan dalam 1 hingga 3 jam. Ini tidak beres. Dia tidak mungkin. Ibu mertua menyuruh sepupu untuk tidak bertele-tele. Sekarang cuacanya panas, pemuda tidak kaku dengan cepat juga wajar. Setelah 3 jam baru akan kaku. Mendengar penjelasan ibu mereka membawa pemuda itu ke krematorium, tunangannya yang mengemudi terlalu tegang, akhirnya menabrak mobil orang lain. Seseorang turun adalah seorang wanita kaya. Memang itu kesalahan mereka. Sepupu turun dan menjelaskan kepada wanita kaya bahwa di mobil mereka ada orang yang telah meninggal dan sekarang harus segera pergi ke tempat kremasi. Melihat bahwa mereka membawa mayat, wanita kaya itu tidak lagi mempertanyakan. Tetapi wanita kaya itu menyadari bahwa mayat itu ternyata adalah cinta sejatinya, dan dia juga tidak yakin apakah itu pemuda. Dia terpaksa mengambil foto terlebih dahulu. Untuk memastikan apakah itu pemuda, wanita kaya mengirim foto pemuda itu kepada ibunya. Dan ibu pemuda itu adalah seorang ketua yang bernilai triliunan, yang tiba-tiba menerima foto dari asistennya saat sedang rapat. Anda siapa? Saya melihat anak saya sendiri. Harus melalui persetujuan Anda untuk menghidupkan. Tidak dikremasi, bagaimana bisa begini sebagai ibu mertua? Bahkan menuduh menantu perempuan sendiri merencanakan penghabisian suami. Sangat tidak menghormati orang, bukankah itu karena mereka kaya? Bagaimana bisa begini? Semuanya salah saya tidak merawat ibu suami dengan baik. Anda memukul saya, takut pada saya, itu semua omong kosong yang seharusnya. Sebagai istri, tidak merawat suaminya dengan baik. Anda sendiri yang salah, cepat pergi minta maaf kepada ibu Anda, tidak perlu. Ini urusan keluarga kami sendiri. Saya akan menyelidiki dengan jelas, ibu saya tidak seburuk mata Anda. Masih ingin menipunya, bermimpi tentang suami. Anda pergi begitu tiba-tiba, pasti akan merasa takut pada hari itu. Jangan takut, saya akan turun menemani Anda.
Lihat situasinya, hati-hati terjatuh. Tidak mungkin, bagaimana ini? Suami, tunggu saya. Kuyu, sungguh ada kamu, untuk merencanakan harta keluarga kami. Bahkan menggunakan taktik kuno seperti ini, saya ingin melihat apakah tanpa ada yang menghalangi Anda akan rela menusuk diri sendiri, Xiao Yu. Ini akan segera mengganti kerugianmu.